Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Inanisa Faroh, saya sendiri Eriko Muhammad, dan Namira Pangesti akan mempresentasikan materi tentang perilaku psikologi sufi di era perkembangan tasawuf falsafi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan secara singkat apa itu tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi adalah sebuah konsep ajaran tasawuf yang mengenal Tuhan atau ma'rifat dengan pendekatan rasio hingga menuju ke tingkat yang lebih tinggi. Bukan hanya mengenal Tuhan saja atau ma'rifatullah, melainkan yang lebih tinggi dari itu yaitu wahdatul wujud atau kesatuan wujud. Metode pendekatan tasawuf falsafi sangat berbeda dengan tasawuf sunni atau tasawuf salafi. Tasawuf sunni dan salafi lebih menonjolkan kepada segi praktis, sedangkan tasawuf falsafi menonjolkan kepada segi teoritis. Konsep tasawuf falsafi lebih mengedepankan asas rasio dengan pendekatan-pendekatan filosofis yang sulit dicerna dan diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi orang awam. Tokoh-tokoh sufi falsafi. Yang pertama, Abu Yazid Al-Bustami. Nama lengkap beliau adalah Abu Yazid Taifur bin Isa bin Suryusan Al-Bustami. Lahir di daerah Bustam, Persia pada tahun 188 Hijriah. Abu Yazid adalah seorang sufi yang menghadirkan konsep baru di tengah khazanah sufisme dan mitisisme Islam, yaitu ajaran fana, baka, dan ittihad. Ia juga menjadi tokoh pembatas antara masa asketisme atau kezuhudan dan masa tasawuf teoritis atau mitisisme. Konsep ajaran fana adalah keadaan lenyapnya kesadaran seorang sufi akan dirinya sendiri dan alam sekitarnya, yang diperoleh dengan jalan membersihkan diri dari akhlak-akhlak tercela dan syahwat-syahwat dunia. Setelah mencapai fase fana, seorang sufi akan tiba di kekekalan sifat-sifat ketuhanan atau disebut baka. Setelah dia memperoleh kekekalan sifat-sifat ketuhanan, dia akan menyatu dengan Tuhan di mana dia tidak lagi bisa membedakan realitas alam wujud termasuk dirinya sendiri dengan realitas ketuhanan. Inilah yang disebut dengan konsep penyatuan atau ittihad. Yang kedua adalah Al-Halaj. Nama lengkap beliau adalah Abdul Muhyidd Al-Husain Ibnu Mansur Ibnu Muhammad Al-Baldawi. Dilahirkan pada tahun 244 Hijriah di Tur Al-Baida, Iran Tenggara. Beliau dijatuhi hukuman pancung pada tahun 309 Hijriah dikarenakan ajaran beliau yang kontroversial dan dianggap menentang ajaran Islam. Pemikiran Al-Halaj yang sangat kontroversial, menonjol dan dianggap sebagai pemikiran yang ekstrim sepanjang sejarah tasawuf dalam Islam adalah ajarannya tentang hulul. Hulul artinya Tuhan mengambil tempat dalam tubuh manusia tertentu, yaitu manusia yang telah dapat melenyapkan sifat-sifat kemanusiaannya melalui fana. Fana bagi Al-Halaj mengandung 3 tingkatan. Tingkat memfanakan semua pikiran, khayalan, perasaan, dan perbuatan hingga tersimpul semata-mata hanya kepada Allah, dan tingkat menghilangkan semua kekuatan pikiran dan kesadaran. Dari tingkat fana dilanjutkan ke tingkat fana al-fana, yaitu peleburan wujud jati manusia menjadi sadar ke ketuhanan, melarut dalam hulul hingga yang disadarinya hanyalah Tuhan. Di dalam ajaran kesatuan agama, Al-Halaj mengatakan bahwa agama-agama yang ada di dunia ini pada hakikatnya sama saja. Maksudnya yang disembah sama, yaitu menuju Tuhan yang Maha Esa. Orang berbeda agama satu dengan yang lain bukan kehendaknya, tapi adalah takdir yang diberikan Allah. Oleh karena itu, seseorang tidak usah berselisih paham antara agama yang dianutnya dengan agama yang dianut oleh orang lain. Tokoh yang ketiga yaitu Ibnu Arabi. Nama lengkap beliau adalah Muhyi al-Din Abu Abdillah Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Ali bin Abdullah bin Hatim. Lahir pada 17 Ramadan 560 Hijriah atau 29 Juli 1165 Masehi di kota Marsya, ibu kota Andalusia Timur. Ajaran yang paling sentral Ibnu Arabi adalah pemikirannya tentang wahdatul wujud, menyatakan bahwa wujud yang hakiki hanya satu, yaitu wujud Allah. Sedangkan alam merupakan mazhar atau penampakan baginya. Tidak ada wujud yang hakiki kecuali wujud yang satu. Karena itu, Tuhan berwujud dalam berbagai bentuk, tetapi hal itu tidak mengharuskan berbilangnya wujud yang sebenarnya. Peta perilaku sufi falsafi. Penekanan pertama pola perilaku sufi falsafi ada pada
fana dan baka. Dalam istilah tasawuf, fana diartikan sebagai keadaan moral yang luhur, sementara menurut sufi, fana berarti hilang dan lenyap. Definisi lainnya fana diartikan sebagai hilangnya semua keinginan hawa nafsu yang buruk dari seseorang, tidak ada pamrih dari segala perbuatan manusia, sehingga ia kehilangan perasaannya dan dapat membedakan sesuatu secara sadar, dan ia telah menghilangkan semua kepentingan saat melakukan sesuatu. Sedangkan konsep baka dalam kamus Al-Kausar artinya tetap, tinggal atau kekal. Secara etimologi baka berarti tetap, dan secara terminologi istilah tasawuf berarti mendirikan sifat-sifat terpuji kepada Allah. Dalam konteks tasawuf, istilah baka dapat juga diartikan menjadi diisi dengan sesuatu, hidup atau bersama sesuatu. Bisa juga berarti memaafkan segala kesalahan sehingga yang tersisa adalah kecintaan kepadanya. Dalam penerapannya, kedua konsep tersebut menjadi sebuah kemestian sebab akibat. Hal itu dapat diamati dan dianalisis dari beberapa praktek kaum sufi berikut ini. Yang pertama, apabila kejahilan dari seseorang hilang, maka pengetahuannya akan tinggal. Yang kedua, apabila seseorang bisa menghilangkan maksiatnya, maka yang tinggal adalah takwanya. Yang ketiga, barang siapa yang menghancurkan sifat-sifat buruknya, akan tinggal baginya sifat-sifat baik. Lalu yang keempat, siapa yang meninggalkan sifat-sifatnya, ia akan memiliki sifat-sifat Tuhan. Dari situ dapat disimpulkan bahwa fana dan baka dalam praktek tasawuf falsafi merupakan dua konsep yang beriringan. Sebagai akibat dari fana ialah baka. Baka adalah kekalnya sifat-sifat yang terpuji serta sifat-sifat Tuhan dalam diri manusia. Karena hilangnya fana, sifat-sifat tercela, maka yang kekal adalah sifat-sifat ilahiyah dalam diri manusia. Penekanan kedua ada pada al-ittihad. Kata ittihad secara bahasa berarti dua benda menjadi satu. Secara terminologi tasawuf, al-ittihad berarti suatu tingkatan dalam tasawuf, yaitu apabila seorang sufi merasa dirinya bersatu dengan Tuhan. Tahapan ini dialami seorang sufi setelah ia melalui tahapan fana dan baka. Dalam tahapan ittihad, seorang sufi bersatu dengan Tuhan. Antara yang mencintai dan dicintai menyatu, baik substansi maupun perbuatannya. Ittihad timbul sebagai konsekuensi lanjutan dari pendapat sufi yang berkeyakinan bahwa jiwa manusia adalah pancaran dari nur ilahi. Siapapun yang bisa membebaskan diri dari alam lahiriahnya atau mampu menghilangkan kepribadian dari kesadarannya, maka ia akan mendapat jalan menuju sumber asal, yaitu cahaya Tuhan. Terdapat dua tingkatan ittihad. Pertama, tingkat bersatu, yaitu merasa bersatu dengan Tuhan namun tetap menyadari perbedaan dirinya dengan Tuhan. Kedua, tingkat kebersatuan mutlak, yaitu kesadaran dari ketiadaan yang bersama-sama dan mistik merupakan kesadaran akan adanya mahazat yang sangat berbeda. Jamal al-jam secara harfiah berarti bersatunya kebersatuan. Nilai-nilai psikologis kesufian falsafi. Tujuan utama kesufian falsafi tidak berbeda dari dua kesufian lainnya, yaitu untuk mencapai kesucian hati atau untuk mencapai kesempurnaan hati. Hal tersebut dapat dicapai dengan menghilangkan maksiat dan sifat-sifat tercela, bertakwa dan mengisi diri dengan sifat-sifat dan perbuatan baik, bertaubat, berzikir, beribadah dan menghiasi diri dengan akhlak yang terpuji. Tidak ada pamrih dari segala perbuatan, membersihkan jiwa dengan mengontrol hasrat-hasrat keduniawian, merasakan dengan menghadirkan potensi batin untuk dapat merasakan keagungan dan kasih sayang Allah, menghilangkan nafsu-nafsu impulsif dan tidak terikat oleh materi atau lingkungan sekitar, mencintai ciptaan Allah dan menghilangkan syubhat, menjaga muruah, zuhud serta amal baik. Implementasi praksis kesufian falsafi dalam perkembangan psikologi. Sebuah penelitian terbaru yang dirilis oleh jurnal Social Psychological and Personality Science mengungkapkan penurunan kualitas kebahagiaan pada seseorang terus menurun ketika mereka menginjak usia 30-an. Hal ini terjadi akibat ambisi dan obsesi orang-orang dewasa pada segala hal yang sifatnya konsumtif. Adanya tasawuf merupakan oase di tengah tandusnya kehidupan duniawi. Seperti aliran tasawuf lain, tasawuf falsafi didasarkan pada latihan rohaniyah atau ridayah sebagai upaya peningkatan moral dan mencapai kebahagiaan.
Latihan rohaniyah dilakukan dengan rasa intuisi dan introspeksi diri. Mengenal latihan rohaniyah dapat dilakukan dengan tahapan atau makam, keadaan atau hal, dan rasa atau zauk, atau biasa dikenal dengan mujahadah atau memengarangi hawa nafsu, dan segala sesuatu yang dihasilkan intuisi, naluri perasaan, kontrol jiwa dalam setiap perbuatan. Selanjutnya ada iluminasi atau kas, yaitu hakikat yang tersingkap dari alam gaib, seperti sang pencipta, sifat-sifatnya, malaikat, wahyu, kenabian, roh, dan hakikat realitas. Dengan mengenal iluminasi ini, para sufi falsafi melakukan latihan rohaniyah dengan mematikan kekuatan syahwat dan menggairahkan roh dengan jalan menggiatkan zikir. Menurut mereka, zikir membuat jiwa dapat memahami hakikat realitas. Perkembangan ilmu pengetahuan sangat pesat akhir-akhir ini, dan penelitian di berbagai bidang juga mulai bermunculan. Saat ini sudah ada penelitian-penelitian mengenai manfaat zikir dalam kajian psikologi. Salah satu manfaat dari zikir yang berkualitas yaitu dapat meningkatkan kebahagiaan seseorang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Jasmadi dan Muslimah, menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang sangat signifikan antara kualitas zikir dengan kebahagiaan. Semakin tinggi kualitas zikir yang dilakukan, maka semakin tinggi kebahagiaan yang diperoleh. Selanjutnya, menurut Ashidik, berkualitas atau tidaknya zikir individu dapat dilihat dari aspek-aspek berikut ini. Yang pertama, niat, yaitu hadirnya kemauan yang kuat untuk melaksanakan zikir. Yang kedua, takarub, yaitu merasa perasaan yang sangat dekat sekali dengan Allah saat melakukan zikir. Yang ketiga, liqo, yaitu merasa berjumpa dengan Allah saat melakukan zikir. Yang keempat, ihsan, yaitu perasaan seakan-akan melihat Allah dan Allah melihatnya saat individu tersebut berzikir. Yang kelima, tadaru, yaitu merasa tenang dan rendah di hadapan Allah. Yang terakhir, khauf, yaitu merasa takut dengan kekuasaan dan kekuatan Allah. Berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk menyusun materi presentasi kami. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.